Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Bincang Santai KPI IAI Tabah. Bersama kami, kali ini kita akan membahas terkait tema besar terkait bagaimana komunikasi yang efektif dengan anak judul Ngobrol Tepat Pesan Kena. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Jamaludin Hikam. Saya selaku moderator atau penengah dari pembicaraan kali ini. Namun sebelum itu, kita perkenalkan terlebih dahulu para narasumber yang luar biasa. Di sebelah kanan saya ada sahabat Zaidah, mahasiswa KPI IAI Tabah. Juga di sebelah kiri saya sahabat Yulia, mahasiswa KPI IAI Tabah. Oke, sebelum kita membahas terkait tema besar yakni komunikasi yang efektif, agar pembicaraan kita pada malam ini terasa santai, namun pesan yang akan disampaikan atau pesan yang akan dikulik ini mendalam, kita mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang sederhana terlebih dahulu ya. Oke, narasumber pertama sahabat Zaidah. Begini sahabat Zaidah, ketika sahabat Zaidah mendengar komunikasi efektif, apa yang ada di bayangan sahabat Zaidah? Kalau yang ada di pikiran saya, menurut saya komunikasi yang efektif itu komunikasi yang antara pengirim pesan dan penerima pesan itu memiliki maksud yang sama. Jadi apa yang diinginkan itu dapat seperti itu. Oh, berarti pesan yang disampaikan itu kena gitu. Nyambung antara yang memberi pesan dan yang menerima itu nyambung. Oke, mungkin ke sahabat Yulia ya. Tadi sahabat Zaidah itu mengatakan bahwa nyambung antara komunikator dan komunikan. Apakah sahabat Yulia ini memiliki jawaban yang berbeda atau sama dengan sahabat Zaidah? Silakan sahabat Yulia. Untuk komunikasi yang efektif sih kurang lebihnya ya sama kayak yang disampaikan oleh Zaidah ya. Cuma saya ingin menambahi bahwasanya komunikasi yang efektif itu komunikasi yang tidak menimbulkan pertanyaan. Maksudnya ya, gimana? Sudah fair ya, udah si komunikator sama si komunikan itu maksudnya yang diterima sama yang disampaikan itu sama. Jadi nggak menimbulkan pertanyaan yang kayak kurang paham. Menarik sekali, dua narasumber kita menjawab dengan jawaban yang sama gitu. Tapi pernah nggak sahabat-sahabat ini mendengar bahwa ada loh ketika seseorang itu berkomunikasi tapi komunikasinya tidak nyambung? Pernah dengar nggak? Kalau itu tentu pernah. Pernah mengalami juga. Pernah mengalami. Kira-kira dari yang pernah mengalami dan pernah dengar ini, kira-kira yang menjadi hambatan dari komunikasi sehingga komunikasi itu tidak nyambung, itu apa faktornya? Dari sahabat Yulia terlebih dahulu. Untuk faktor mungkin ada beberapa faktor. Yang utama kayak faktor internal sama faktor eksternalnya ya. Kalau untuk yang faktor internal mungkin dari bentuk emosional kita. Kita kayak saya sama Zaidah itu nggak akur. Lagi nggak akur. Iya, lagi nggak akur, lagi bertengkar lah kayak gitu. Itu kan otomatis apa yang saya bilang bisa saja Zaidah nggak nyambung, nggak percaya gitu apa yang saya sampaikan kayak gitu. Kalau untuk faktor yang eksternalnya mungkin kayak dari medianya, dari media penyampaian media, kayak misal saya sama Zaidah kita chattingan kan termasuk komunikasi. Tapi di situ penghambatnya bisa dari jaringannya atau bisa dari alat komunikasinya kayak gitu. Itu dari faktor eksternalnya menurut saya kayak gitu. Jadi ada dua penghambat ya, ada dua faktor dari internal eksternal gitu. Yang tadi internal mungkin emosinya sedang tidak sampai gitu. Yang kedua dari jaringan eksternal gitu. Sepakat nggak sahabat Zaidah bahwa faktor penghambat komunikasi itu dari internal dan eksternal seperti yang dicontohkan sahabat Yulia, atau memiliki tanggapan lain sahabat Zaidah?
Kalau saya sependapat, Oke, sependapat oke, dengan oke. Yulia. Oke. Tapi juga ada juga faktor lingkungannya. Seperti kayak kita itu sedang berada di suasana yang ramai atau suasana yang ricuh. Jadi kita mau berkomunikasi dengan baik atau efektif itu kurang maksimal. Entah dari penangkapan pendengaran, kayak harusnya ngomong ini tapi dia kan kayak apa-apa gitu kan, pengulangannya juga termasuk yang tidak efektif karena masih menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lagi seperti Iya. itu. Berarti sama dari Iya, permasalahan tadi, menimbulkan pertanyaan akibat lingkungan. Lingkungan. Lingkungan yang tidak mendukung gitu Iya. ya. Suara bising Iya. dan lain-lain. Oke, menarik sekali. Kita menyimpulkan bahwa ternyata ada dua faktor tadi ya. Ketika lingkungan itu bisa dimasukkan di faktor Eksternal. eksternal gitu. Iya, eksternal. Nah, ketika ada hambatan dari faktor internal kah atau faktor eksternal kah, menurut kalian, menurut sahabat-sahabat narasumber dari sahabat Yulia, bagaimana sih kita menanggulangi hambatan dari faktor internal dan faktor eksternal? Kalau untuk faktor internalnya mungkin kita bisa lebih memahami komunikan. Oke. Kita sebagai komunikator harus bisa lebih memahami kondisi komunikan. Kayak gitu untuk yang faktor internalnya. Kalau untuk yang faktor eksternal mungkin kita bisa memperbaikinya dengan gimana ya? Gimana? Misalkan jaringannya lemot ini, Ya misalkan jaringannya kita bisa cari jaringan yang lebih memadai. Misalkan. Kalau untuk yang lingkungannya tadi kita bisa pindah lingkungan. Kalau nggak gitu kita bisa mempertanyakan kepada komunikan gimana udah paham. Gitu. Bertanya ulang gitu ya. Ya bertanya ulang. Selain ketika ada bising atau ketika ada Iya. gangguan, kalau nggak kita pindah tempat ya kita tanya ulang. Tanya ulang udah paham sama apa yang saya sampaikan atau gimana. Oh, sangat menarik sahabat Yulia. Dari sahabat Zaidah, sepakat nggak ketika kondisi faktor penghambat tersebut ditanggulangi dengan seperti sahabat Yulia tadi, atau ada cara lain dari Iya. sahabat Zaidah? Silakan. Lagi-lagi saya sependapat dengan Yulia. Oke. Mungkin menambahi sedikit. Inti paling penting dari maksudnya berkomunikasi dengan efektif itu intinya cuma kita itu berbicara dengan siapa. Jadi kita itu harus tahu dulu, maksudnya tahu itu kalau saya membahas seperti ini, apakah orang yang saya ajak bicara itu paham atau mengerti maksud saya. Jadi menurut saya kalau kita berkomunikasi itu tahu dulu siapa yang kita ajak berbicara. Jadi biar nyambung. Oke, masuk akal. Mungkin di luar dari pertanyaan tadi, tapi tetap terhubung dengan tema kita ya. Iya. Mungkin ada motivasi atau tips agar kita bisa melakukan komunikasi yang efektif. Mungkin dari narasumber sahabat Zaidah terlebih dahulu, bagaimana tipsnya? Ya kita harus, namanya komunikasi kan harus ada orang yang menyampaikan, yang menerima pesan, terus ada medianya juga harus mendukung, maksudnya seperti tadi kayak jaringan gitu. Mesti kan kita harus melihat dulu media ini untuk saya jadikan komunikasi apakah bisa menjadikan komunikasi itu berjalan lancar seperti itu. Terus ya tadi pokoknya melihat dulu lah siapa yang kita ajak berbicara sehingga kita itu nyambung, karena kalau nggak nyambung kan ya nggak efektif itu, kayak nggak untuk apa gitu komunikasi kalau nggak memberikan pemahaman kepada si pendengar. Jadi ada 3 unsur ya tadi, ada komunikator dan komunikan, kemudian ada pesan, kemudian 3 tadi, komunikator, pesan, juga media. Oke. Mungkin dari sahabat Yulia ada gak tips untuk berkomunikasi secara efektif? Silakan. Ya kurang lebihnya sama seperti Zaidah ya. Oke, gimana? Ya nggak jauh beda. Ya kita untuk berkomunikasi sebelumnya kita harus mengobservasi audiens kita. Oke, kita melihat terlebih Terlebih dahulu, mengobservasi. iya. Melihat kondisi lingkungannya, kondisi sekitar. Ya kita harus menyesuaikan
menyesuaikan dengan apa yang akan kita hadapi, baik dari unsur komunikan, baik dari medianya, lingkungannya. Kita harus melihat-lihat dulu, terus kita harus menyesuaikan dengan itu, biar nanti komunikasi terjalin dengan efektif. Oke, sangat luar biasa sekali para dua narasumber kita ya. Mungkin bisa kita sederhanakan atau bisa kita ambil poin-poin bahwa komunikasi yang efektif itu harus memiliki unsur-unsur di dalamnya gitu. Seperti tadi ada unsur komunikan, komunikator, kemudian pesan yang disampaikan dan media yang efektif gitu. Medianya juga harus menyesuaikan gitu. Kemudian mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari dua narasumber ini yang harus kita kulik lebih dalam. Namun waktu dalam podcast ini sangat terbatas ya teman-teman. Jadi mungkin kalau penonton ingin bertanya lebih dalam, silahkan bertanya di kolom komentar ya teman-teman. Nanti kita tanggapi, kita dari dua narasumber ini akan membalas komentar teman-teman di podcast ini. Siap. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.